dimensi apa ya, kalau kata orang-orang itu apa namanya, makhluk astral ya. Susah untuk dikatakan karena saking banyaknya makhluk astral di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami Kang Doni dan Kang Faisal. Kita berziarah ke makam Syekh Bayanillah yang berada di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Nanti tim Jejak Wali Nusantara akan mengulas sejarah Syekh Bayanillah. Tetap jangan kemana-mana. Kang. Lagi apa, Kang? Pengen mancing mak baru, Kang. Anu lawange, aja sengkesnya tembok. Di lawangan. Oh, sebelah mono. Mau pindah ke lawangan. Semau gitu kono, kakangnya bae, Kang, maksa. Tapi tambah ganteng tuh, Kang. Ya bisa. Baju bae sing ganteng. Ajak lalan, Kang. Apa gini? Ajak lalan. Ajak lawan, ayo. Like, Komen. komen dikit, Kang. Ulang. Like, komen, share, and subscribe. Subscribe. Pak. Terus pantengin Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, kita akan berziarah ke makam Syekh Bayanillah. Ini yaitu pintu masuk makam Syekh Bayanillah. Sedulur Nusantara, kita memasuki pintu ketiga menuju makam Syekh Bayanillah. Dan di pintu ketiga ada unik sekali, Kang Faisal ya. Iya. Pintunya. Ini masih pintu peninggalan zaman dahulu dari zamannya Syekh Bayanillah, karena terbuat hasilnya ini apa namanya, masih jati semua, sama seperti di makamnya Ibunda Ratu Pakumati. Iya. Nanti kita ziarah ke sana, Kang Faisal ya. Iya. Coba lihat ini ukirannya. Ukirannya. Dan di belakang kita ini terdapat sumur peninggalan Syekh Bayanillah, Pak ya. Sumur apa ini namanya, Pak? Kejayaan. Sumur Kejayaan. Sekarang lagi kering, Pak ya. Oke. Berarti tepat di setelah pintu ketiga menuju Pintu utama. makam Syekh Bayanillah ya, pintu utama. Itu ada sumur Kejayaan peninggalan Syekh Bayanillah, yang mana orang ceritanya ini sewaktu-waktu ada airnya ya, Pak. Iya. Dan walaupun musim kemarau juga Dan keluar ya, Pak. kadang-kadang keluar. Keluar. Subhanallah, Kang Faisal ya. Iya. Di sekitar Makbarah Syekh Bayanillah ini banyak makam-makam para wali, makam-makam terdahulu. Sayangnya masih belum tahu sejarahnya bagaimana, cara dakwahnya bagaimana. Kita tim Jejak Wali Nusantara akan terus menggali sejarah para wali yang belum banyak diketahui oleh orang, sehingga kita bisa memberikan pengetahuan kepada seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berada di Makbarah Syekh Bayanillah bersama Bapak Kunci, dan ini di depan kita ini, di depan Makbarah Syekh Bayanillah terdapat makam-makam santri-santri beliau.
berziarah. Sedulur Nusantara, kita akan melihat beduk peninggalan Syekh Bayanillah. Ini ya Pak? Iya. Pak. Nah ini kulitnya udah diganti Pak? Dari ganti. Berarti kulitnya sudah diganti, tapi lingkarannya masih utuh pada zaman Syekh Bayanillah. Berarti ini ganti apa baru ini? Ganti. Ganti, berarti tinggal sisanya ini Ya doang. saya ganti juga ada aslinya. Ya gantian. Berarti yang asli cuma ini doang ya? sudah. Tapi masih terawat dengan baik. Berapa ratus tahun yang lalu kita bisa menyaksikan Kamu sendiri punya. bentuk beduk dari peninggalan Syekh Bayanillah. Berarti ini kayu apa ini Pak? Sidagori. Kayu sidagori. Masih ini ya. Bagus. Kang Faisal. Ya. Alhamdulillah tadi kita sudah berziarah ke makam Syekh Bayanillah dan sudah melihat peninggalan-peninggalan Syekh Bayanillah bersama kuncen tadi. Bagaimana sejarah singkat Syekh Bayanillah Kang Faisal? Biar sedulur Nusantara tahu sejarah Syekh Bayanillah Kang Faisal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sejarah singkat Syekh Bayanillah, beliau berasal dari Malaka. Beliau adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad yang bertinggal di Malaka. Beliau pun adik dari Syekh Datul Kafi. Adik Syekh Datul Kafi. Dan masih saudara dengan Syekh Bijenar. Nah, beliau nama aslinya Syekh Bayan atau Datuk Bayan. Ketika remaja, beliau belajar menimba ilmu agama di tanah suci Mekah, sehingga mendapatkan gelar Syekh Bayan. Dan beliau juga guru dari Baku Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Mudaim atau Nimas Larasantang, putra dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Nah ketika itu Prabu Walang Sungsang atau Baku Cirebon dan Nimas Mudaim ditugaskan oleh Syekh Datul Kafi untuk melakukan atau melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dan di sana itu beliau dibimbing langsung oleh Syekh Bayan dan bermukim di Mekah di tempat tinggalnya Syekh Bayan atau Syekh Bayanillah. Nah, kemudian ini di sini nih proses pertemuan antara Nimas Larasantang atau Nimas Mudaim dengan ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Syarif Abdullah ketika tawaf. Kemudian Syarif Abdullah menikah dengan Nimas Larasantang, barulah mempunyai anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon, salah seorang aulia illah, aulia yang sangat besar, makamnya wali kutub aktab ya. Insyaallah. Itulah sejarah singkat Syekh Bayanillah. Berarti kalau kita telusuri Syekh Bayanillah itu semasa hidupnya Baku Cirebon ya Kang Faisal? Ya, semasa hidupnya Baku Cirebon, semasa hidupnya Syekh Datuk Kafi, semasa hidupnya Syekh Puro, sebelum para wali, sebelum Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya. Karena ibunda Syekh Sunan Gunung Jati itu muridnya Syekh Bayanillah. Itu Kang Faisal, ya kan? Dan sebelum beliau ada di daerah Sampiran, beliau dakwah dulu daerah Kuningan. Beliau dakwah di daerah Kuningan, menyebarkan agama Islam dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah, dengan kasih sayang, sehingga orang-orang yang tidak tahu agama Islam ingin tahu, akhirnya memeluk agama Islam. Itulah dakwahnya para wali. Dengan kelembutan dakwah Syekh Bayanillah itu ya. Itu. Dan di sini pun beliau meninggal di sini, dikuburkan di desa Sampiran. Itu ya. Di desa Sampiran itu berarti ada makam wali. Wali yaitu Syekh Bayanillah. Salah satunya Syekh Bayanillah. Karena banyak makam para wali. Banyak makam. Itu ya. Faisal, ini ketika kita sudah mengulas sejarah
singkat saya bayanilah di malam hari ya, pada waktu malam hari di sekitar Makbaro Sebayani itu luar biasa Kang Faisal, sangat kencang sekali kayaknya ya. Iya, sangat kencang. Karena bangsa-bangsa yang bukan manusia juga belajar ngaji dengan beliau, sehingga mengabdilah kepada beliau sampai akhir zaman. Tapi Allah alam. Tapi keyakinan saya pribadi bahwasanya bangsa-bangsa jin pun belajar kepada beliau dan Islam karena beliau salah satunya. Karena makomnya sangat tinggi beliau. Sangat tinggi ya. Makanya di sini tidak boleh sembarangan, orang macam-macam di sini. Iya. Mau ziarah, mencari kesaktian, mencari pusaka atau mencari yang lain-lain, apalagi nomor togel ya. Apalagi nomor togel. Waduh, pasti dilempar itu. Pasti dilempar. Karena di sini banyak sosok-sosok harimau juga penjaga dari Makbaro Syekh Bayanillah. Dan kita berdiri di tepat pohon yang luar biasa Kang Faisal ya. Iya. Pohon Kamboja ya. Pohon Kamboja yang sangat besar sekali seluruh Nusantara. Masya Allah. Kalau dimensi apa ya? Kalau kata orang-orang itu apa namanya? Makhluk astral. Ya. Susah untuk dikatakan karena saking banyaknya makhluk astral di sini. Cuman karena kita tujuannya bukan ke situ, iya. Tujuannya menggali sejarah para wali yang kita ziarahi. Ya Kang Faisal, insya Allah ketika kita berziarah ke makam para wali, kita akan mendapatkan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Itu seluruh Nusantara, alhamdulillah kita sudah mengulas sejarah singkat saya bayanilah yang tim Jejak Wali Nusantara menziarahi makam beliau. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terus ingin mencari terus makam-makam para wali Allah yang belum diketahui oleh masyarakat ya Kang Faisal. Belum banyak diketahui oleh masyarakat luas ya Kang Faisal. Begitu. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Wali Nusantara. Sedulur Nusantara, alhamdulillah kita sudah berziarah ke makam Syekh Bayanillah yang berada di Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tim Jejak Wali Nusantara lagi ngopi-ngopi wedang dengan para peziarah. Terus pantengin channel kita. Sebelum itu kita sholawatan dulu ya sedulur ya. Sholawatan ya. Artisnya ganteng deh. Sun Kang. Ayo batur pada kita lunga ngaji kanggo besok sangu mati dudu beras dudu pari sangu mati iman kang nempel ning ati. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sahbihi. Sedulur Kang, apa? jenenge sinten Kang? Kula jenenge Kang Doni. Oh, saking pundi Kang? Saking Ciperna. Oh. Jenenge saking pundi? Saking Babakan. Saking Babakan. Aduh men ya Kang. Mugi-mugi dapat keberkahannya Kang, calon wali ya Kang. Oke Kang, ajak lalen Kang. Siap. Subscribe. Ajak lalen, like, share, and subscribe. Subscribe Kang. Subscribe. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.